Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita diperkenankan Allah kembali bertemu dalam aktivitas salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh dan berjamaah. Kenapa ini penting saya tekankan? Karena di antara indikator kemunafikan, ciri kemunafikan yang paling mudah untuk diperhatikan adalah keengganan, kemalasan, kesulitan untuk bisa salat subuh, apalagi berjamaah. Jadi insya Allah kita mudah-mudahan tidak termasuk orang munafik. Jamaah subuh yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyambung kembali kajian kita minggu sebelumnya tentang takdir. Kenapa? Karena memahami takdir ini salah satu hal yang penting gitu ya menurut saya, dari pengalaman belajar ketika masih nyantri dan dari pengalaman banyak orang yang ngaji. Saat yang tersulit memahami rukun iman itu adalah takdir Allah. Itu sebabnya iman pada takdir itu diletakkan di urutan terakhir. Pertama syahadat, pertama kan iman pada Allah, pada malaikat, pada kitab, kepada para nabi, kepada hari akhir. Dan yang paling akhir itu adalah pada akhir. Tu'minuna bil qadari khairihi wa syarrihi. Dalam hadis Arba'in Nabi menyebutkan dalam dialognya dengan Jibril, ketika Jibril bertanya tentang iman, di penghujung pertanyaan itu Nabi menyebutkan, engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Sekali lagi kenapa ini penting? Karena kalau kita memahami bahwa takdir itu adalah ketentuan Allah, maka boleh jadi orang terjebak memahami seperti ini. Kenapa saya miskin? Takdir Allah. Kenapa saya bodoh? Takdir Allah. Kenapa saya korupsi? Takdir Allah. Kenapa saya berzina? Takdir Allah. Karena tidak ada satupun perilaku manusia yang luput dari takdir Allah. Ini kan luar biasa bermasalah. Karena itu penting untuk memahami takdir Allah. Mungkin dalam 1-2 pertemuan selanjutnya saya akan lakukan ini dalam upaya memperbaiki atau meneguhkan pemahaman kita yang sudah baik tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kutipkan sebuah hadis yang jamaah subuh sekalian seringkali dipahami keliru pemaknaannya. Hadis ini dari hadis kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ini adalah kitab hadis paling terkenal karena paling banyak dicetak dalam berbagai bahasa dan berbagai bentuk, dari mulai buku saku sampai buku tebal. Hadis Arba'in yang keempat dikumpulkan oleh Imam Nawawi. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu bi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqah mithla dhalik thumma yakunu mudghah mithla dhalik thumma yursilu ilaihi al-malak fayanfahu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi kitabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqi aw sa'id fa wallahi alladhi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'an fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadukum liya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah shadiqul masduq, orang yang jujur dan terpercaya.
Sesungguhnya kata Nabi SAW, setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. 120 hari sudah berbentuk daging. Kemudian pada umur 120 hari itu diutus kepadanya seorang malaikat. Harusnya nggak seorang ya terjemahannya. Diutus kepadanya malaikat. Dan ditiupkan kepada rahim ibundanya kepada 120 hari bentuk alaqah tadi ruh, dan diperintahkan untuk ditetapkan kepadanya 4 hal. Yang pertama rizkinya, yang kedua ajalnya, yang ketiga amalnya, yang keempat kecelakaan atau kebahagiaannya. Kata Nabi SAW, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, sehingga jarak antara dia dengan surga itu hanya sejengkal. Dan kemudian dia melakukan aktivitas ahli neraka sehingga dia masuk neraka. Dan sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka sehingga jaraknya antara dia dengan neraka itu sejengkal. Kemudian dia melakukan perbuatan ahli surga dan dia masuk ke dalam surga. Ini sumbernya Bukhari dan Muslim. Anda bayangkan Nabi SAW menyampaikan, ini hadis keempat Arba'in Nawawiyah, di mana kata Ibnu Mas'ud, Nabi menyampaikan ada seseorang yang malu beramal bi amali ahlil jannah, dengan amalnya ahli surga. Rajin salat, rajin ngaji, sedekah, zakat, semua kebaikan dilakukan terus menerus sehingga jarak antara dia dengan surga itu hanya sejengkal, dhira'an. Tapi kemudian dia melakukan aktivitas ahli neraka dan kemudian berakhir di neraka. Sebaliknya ada orang yang melakukan aktivitas ahli neraka, dia melakukan banyak maksiat, banyak dosa besar, sehingga jarak antara dia dan neraka itu hanya sejengkal, sangat sedikit. Dan kemudian di penghujung hidupnya dia melakukan aktivitas ahli surga dan berakhir dalam kebahagiaan masuk surga. Ini kan hampir sulit dipahami kalau kita tidak memahami secara utuh bagaimana takdir seharusnya dipahami. Itu yang terjadi dengan Syekh Basiswa kemarin. Aktivitas ahli surga dilakukan, menakjubkan para malaikat, jadi perbincangan di langit. Tapi Allah pernah menyebutkan kamu nggak tahu apa yang akan terjadi pada dia, karena takdir Allah itu cuma Allah yang tahu. Malaikat pun tidak tahu, Nabi pun tidak tahu, apalagi kita. Sangat misterius. Jadi maksud yang Allah muliakan, ada 2 kaidah penting untuk memahami takdir Allah supaya tidak terjebak melakukan hal yang keliru seperti tadi di awal. Jadi kalau seseorang berzina itu karena takdir Allah. Na'udzubillah. Yang pertama, kaidah pertama, Allah itu alimun, maha tahu. Allah maha mengetahui detail seluruh aktivitas kita jauh sebelum kita diciptakan dan jauh setelah nanti kita mengalami kematian. Allah tahu betul, al-alim. Tidak ada satupun aktivitas kita yang luput dari pengetahuan Allah. Dan yang kedua, Allah itu al-adil, maha adil. Allah tidak mungkin zalim. Karena itu tidak mungkin dengan kaidah ini Allah menetapkan bagi kita hal yang menurut kita buruk. Kok ditetapkan untuk kita ya? Kenapa kita kemaksiatan? Allah maha adil. Pasti Allah tidak menetapkan keburukan. Lantas kenapa seorang lahir dengan keburukan? Saya memperkuat hadis ini dengan ayat Quran. Biasanya kan ayat Quran dengan hadis. Tadi saya baca di rakaat kedua salat subuh, surat Asy-Syams dari ayat ke-7 sampai ayat ke-10 yang ingin kita sampaikan. Surat Asy-Syams ini ayat surat ke-91. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi setiap kita yang berjiwa, Allah bersumpah dalam Al-Quran demi jiwa
Ini kita yang diciptakan oleh Allah, yang sudah Allah sempurnakan. Yang dimaksud sempurna dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kuilhamkan kepada setiap jiwa supaya dia sempurna kemampuan memilih untuk melakukan yang baik dan kemampuan memilih yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Keburukan, fajir, dan kemampuan memilih yang baik, ketakwaan. Qad aflaha man zakaha. Sungguh beruntung orang yang memilih untuk menyempurnakan, memperbaiki, membersihkan jiwanya dengan melakukan amalan di surga. Wa qad khaba man dasaha. Dan sungguh rugi orang yang memilih untuk melakukan aktivitas yang mengotori jiwanya dengan melakukan aktivitas ahli neraka. Jadi kedua potensi itu, kedua kemampuan itu, kedua hal tadi supaya sempurna, dua-duanya ada dalam diri kita, sehingga kita bisa memilih mau melakukan kebaikan, melakukan keburukan, dan kita tidak pernah tahu takdir Allah untuk kita apa, sehingga kita berikhtiar melakukan itu. Kalau kemudian kita memilih kekeliruan, kesalahan, keburukan, kemaksiatan, jangan salahkan Tuhan kalau kemudian berakhir dalam tempat yang sangat buruk, yaitu neraka. Karena kita memilih amal itu. Dan kalau kemudian berakhir dalam kebaikan, maka bersyukurlah kepada Tuhan karena kita bisa memilih kebaikan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Tidak cuma diberikan kita potensi itu, Allah bahkan mengutus para rasul untuk membimbing kita bagaimana kemudian kita bisa memilih jalan yang baik. Bukankah Rasul juga menghadapi situasi-situasi yang buruk? Salah satu sebutan pada Nabi SAW itu jamaah sekalian Al-Mustafa. Al-Mustafa itu orang yang dipilih oleh Allah, tidak dipilih oleh manusia. Kita kan sekarang memilih pemimpin, memilih orang-orang yang menurut kita layak, itu menurut kita orang terbaik, kita yang memilih. Tapi Nabi itu disebut Al-Mustafa, Allah yang memilih. Bayangkan oleh Anda, satu waktu, ini hadis Nabi, kata Nabi SAW, di masa kecilku aku pernah ingin melakukan seperti kawan-kawanku. Mungkin kalau kita sekarang melakukan aktivitas sampai larut malam gitu ya, nonton hal-hal yang akrab dengan maksiat, jadi aku pernah ingin melakukan itu. Kemudian aku melakukan perjalanan untuk melakukan itu dengan kawan-kawannya. Jadi janjian di satu tempat, kemudian Allah menjadikan aku ngantuk dan tertidur sehingga aku tidak pernah melakukan itu. Jadi belum sampai mau kawan-kawannya tidur beliau, sampai kemudian fajar datang dan akhirnya luput melakukan keburukan. Nah, itu pada kawan-kawan pemuda itu minggu yang lalu saya ngobrol, kalau kita pernah melakukan keburukan yang diikhtiarkan, tempat keburukan itu jauh, sehingga kita melakukan ikhtiar lumayan, jaraknya jauh, mungkin menggunakan uang dan sebagainya, dan kita menikmati melakukan keburukan itu sampai demikian lama, maka sekarang salah satu kewajiban kita adalah ikhtiar untuk melakukan kebaikan minimal setara dengan keburukan yang dilakukan. Kalau itu butuh waktu yang jauh, tidak perlu Anda jauh, ngaji itu jauh, melakukan perjalanan. Bila perlu lama, dulu keburukan itu ceria, capek, oke, gila, kuatan. Sekarang kuat gitu melakukan kebaikan itu. Mudah-mudahan dengan itu Allah yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah, menggantikan amal-amal buruk Anda dengan kebaikan yang Anda lakukan. Karena nggak sebanding kalau keburukan dilakukan demikian banyak, tapi untuk kebaikan melakukannya dengan kemalasan dan sebagainya, dan kemudian berharap ini yang baik ini bisa menutupi kita dari keburukan-keburukan. Itu yang kedua. Jadi ayat itu sudah menjelaskan bahwa ketika Nabi menyampaikan ada orang yang beraktivitas dengan aktivitas ahli surga sehingga jarak dia dengan surga dekat, tapi kemudian dia melakukan aktivitas ahli neraka, sekali lagi ini adalah bagian yang Allah anugerahkan pada kita, kemampuan memilih. Bukankah minggu lalu saya sampaikan Syekh Basiso, dia justru terinspirasi untuk melakukan kebaikan yang lebih setelah dia dikenal 60 tahun full melakukan kebaikan. Dia terinspirasi melakukan hal yang lebih. Terinspirasi itu
jamaah subuh, barangkali kalau istilah sekarang apa ya, itu kan urusan nafsu, ingin ini, dan tanpa disadari itu peluang setan laknatullah alaih untuk menggelincirkan kita. Kemudian yang terakhir, saya menjelaskan bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, saya masih mengutipkan hadis ini sahih, lupa saya riwayatnya. Hadis tentang takdir itu menyebutkannya begini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla yakhluqa samawati wal ardh khamsina alfasana. Takdir kita, takdir manusia itu sesungguhnya oleh Allah sudah ditetapkan qabla yakhluqa samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah sudah menciptakan, sudah menetapkan takdir. Semua takdir itu kemudian katakanlah ya, tersimpan dengan sangat detail rapi di Lauh Mahfuz. Nah, itu pertanyaannya, ada pertanyaan begini, bagaimana kalau yang terjadi dengan kita tadi, atau dengan seseorang melakukan aktivitas kebaikan, tapi ternyata di penghujung hidupnya melakukan keburukan, masuk neraka? Mungkin ini bukan jawaban yang pas, tapi saya sedang mencoba melakukan analogi untuk memudahkan kita memahami takdir. Dalam olahraga sepak bola ada pertandingan kelas dunia yang pelatihnya pun pelatih kelas dunia, misalkan Liga Champion gitu ya. Pelatih kelas dunia itu ketika akan membawa timnya bertanding, itu pasti tidak mungkin hanya menyiapkan satu skenario. Dia menyiapkan banyak skenario, pola permainannya sekian, kemudian nanti kalau penyerangnya melakukan itu sekian, dia menyiapkan 2, 3, 4, 5, 6 skenario. Bahkan skenario tadi itu bisa berubah ketika kemudian pergantian waktu babak pertama ke babak kedua. Jadi banyak skenario. Ini kalau kena kartu merah dan lain sebagainya. Saya yakin lah, pelatih kelas dunia itu menyiapkan skenario terbaik, dan tidak cuma satu. Kalau istilah kita itu mungkin ada rencana A, rencana B, ada rencana darurat. Kan begitu, manajer hebat itu tidak cuma menyiapkan satu rencana, tapi bisa 2, 3 rencana. Dalam Al-Quran itu banyak ayat menegaskan, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Wa makaru, mereka berencana, mereka membuat skenario, dan Allah juga membuat skenario. Wallahu khairul makirin, dan sebaik-baik skenario adalah skenario Allah. Kalau orang-orang hebat menyiapkan 2, 3 skenario ketika akan melakukan aktivitas, maka Allah barangkali, menurut saya yang sangat bagus skenarionya, khairul makirin, menyiapkan mungkin ratusan skenario dalam hidup kita. Karena itu ada hadis menyebutkan begini, takdir Allah itu sudah ditetapkan, tapi seseorang bisa mengubah takdirnya dengan berdoa kepada Allah. Jadi ada yang bisa mengubah takdir seorang, yaitu doa. Saya membayangkannya seperti ini, seseorang itu ditetapkan umurnya katakanlah 60 tahun. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku. Itu ucapan Nabi kan, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami. Wasahi ajsadana, sehatkan fisik kami. Wa ilal khairi karibna, dekatkan kami dengan kebaikan. Kemudian tidak cuma berdoa, dia silaturahim. Dia kunjungi kerabatnya, dia kunjungi rekan-rekannya, dia berkunjung pada tetangganya, dia datang juga ke majlis seperti ini, silaturahim. Kemudian Nabi menyebutkan, man ahabba ayyub sato fi rizqihi wa yunsa fi atharihi falyasirahima. Siapapun yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, jalin silaturahim. Mungkin itulah Allah tetapkan skenario kedua. Kalau dia berdoa, ditambahi umurnya di 70. Kalau dia silaturahim, ditambahi umurnya di 80. Karena itu seseorang tidak pernah mengetahui apa yang ditetapkan Allah pada dirinya. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita diwajibkan melakukan barangkali 3 hal. Yang pertama, yakini bahwa Allah adalah yang maha adil, Allah yang maha tahu tentang hidup kita. Karena itu libatkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana kita. Ya Allah, mudah-mudahan menjadi kebaikan. Ya Allah, mudahkan ini kalau ini jadi kebaikan.
Ya Allah, kuatkan saya melakukan kebaikan. Karena kalau tidak mengikutkan Tuhan dalam rencana-rencana kita, boleh jadi tanpa kita sadari kita mengundang setan untuk terlibat dalam ikhtiar kita menempuh takdir. Itu yang pertama. Yang pertama tadi husnudzon pada Allah, kan yakini Allah Maha Adil, Allah Maha Tahu. Yang kedua, lakukan yang baik. Jadi lakukan yang terbaik. Jangan sekali-kali pernah memiliki keinginan untuk melakukan keburukan. Ayo nyoba anak, kumahnya rasanya itu teh. Setiap muncul itu istighfar, tahu, naudzubillah, astagfirullah, kan itu peluang sana, lakukan. Dan yang ketiga, tawakal, berserah diri. Ya Allah, nyanggakeun. Ada ungkapan kan, man propose, God dispose. Manusia itu kan hanya berencana, Tuhan yang menentukan. Karena itu tawakal adalah bagian terbaik dalam upaya kita menerima takdir. Kalau ternyata hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, ya mudah-mudahan ya Allah, ini adalah terbaik. Kalau keburukan yang menimpanya, kata Nabi, seorang mukmin itu dia akan bersabar. Kalau kebaikan yang dialaminya, dia akan bersyukur. Karena itu ajaba li amril mukmin, menakjubkan orang-orang yang imannya kuat itu. Kalau kebaikan yang menimpanya, dia bersyukur. Kalau keburukan, dia bersabar. Ya maksudnya yang memuliakan, ini barangkali upaya kita memahami takdir. Sekali lagi, takdir itu bukan hal pasif yang ditetapkan begitu saja oleh Allah dan kemudian kita memahami ini takdir Allah dan sebagainya. Allah berikan ikhtiar seperti dalam ayat tadi. Dan kemudian kita juga diwajibkan bertawakal. Ya mudah-mudahan ini membantu memperbaiki pemahaman kita atau meneguhkan pemahaman kita tentang takdir. Kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, masukan sebagainya, maka kita punya waktu. Sini dulu ya, Pak. Dari apa yang disampaikan Ustaz itu, secara subjektif saya bisa menyimpulkan bahwa ada takdir yang sifatnya absolut, kemudian ada takdir yang sifatnya relatif. Tapi disebutkan tadi dalam hadis bahwa ada takdir Allah tapi bisa dirubah dengan doa. Itu artinya relatif. Tapi ada takdir yang sifatnya absolut. Kadang-kadang misalnya orang perempuan punya anak, itu sudah takdir. Kemudian orang mati karena kena petir dan sebagainya. Barangkali itu manusia. Di pertemuan sebelumnya saya sampaikan pada jamaah subuh di Al-Kausar dalam penjelasan para ulama, klasifikasi para ulama ada dua jenis takdir, takdir mutlak dan takdir mu'allaq. Takdir mutlak itu tadi yang disampaikan beliau. Diciptakan kita jadi laki-laki, saya diciptakan jadi laki-laki dari rahim ibu orang Sunda, bapak orang Sunda, kemudian di kampung di Garut, itu takdir. Jadi nggak bisa disesali. Nah, yang menjadi orang Sunda, yang terakhir menjadi orang Amerika, nggak bisa itu mutlak. Karena itu upaya mau takdir yang mutlak ini dosa besar. Kalau orang diciptakan jadi laki-laki, kemudian dia bilang, kayaknya Allah tuh salah casing ya, saya harusnya perempuan. Karena saya tuh lembut gitu ya, gemulai, tapi casingnya laki-laki, kayaknya salah. Dia kemudian operasi kelamin, dosa besar. Sampai hari ini, seingat saya dari referensi yang saya baca, mayoritas ulama di Indonesia saja menyebutkan tentang seorang artis yang berarti kelamin itu dosa besar dan sebagainya. Itu perubahan takdir mutlak. Tapi takdir mu'allaq, takdir yang bergantung pada ikhtiar manusia, itu juga terjadi pada kita. Seperti tadi kita ingin masuk surga, ya beramal dengan amal ahli surga, berikhtiar betul, memaksakan diri, menikmati kebaikan, memaksakan diri untuk meluangkan waktu, memaksakan diri untuk menambah ilmu supaya kita makin kuat melakukan aktivitas kebaikan, sehingga mudah-mudahan kita berakhir dalam kebaikan. Itu dua skenario, dua klasifikasi yang dijelaskan para ulama tentang takdir, yang dalam bahasa beliau tadi takdir yang absolut dan takdir relatif. Bahkan saya menjelaskan di pertemuan kemarin, pas saya tidak salah, jamaah subuh, boleh jadi takdir yang mutlak itu mungkin persentasenya kecil. Kalau dipersentasekan mungkin 10-20%. Dan takdir yang bergantung pada ikhtiar manusia mungkin 80-90%. Artinya kita ini bisa mengubah takdir kita dengan ikhtiar kita. Selain dengan doa, tadi kan sebutkan doa mungkin nambah umur kita,
jadi nambahan 10 tahun. Ikhtiar kita silaturahim ke banyak tempat, mengunjungi banyak kerabat, hadir di banyak majlis, itu juga membuat Allah memberikan rencana ketiga keempatnya ditambah ada umur kita. Karena itu ada orang yang Bapak pernah mendengar nama Saidiman gitu ya. Terakhir itu dubes Jepang. Itu kemarin saya dapat tulisan beliau dikirimkan ke WA. Saya tanya berapa umurnya sekarang beliau itu. Ponakannya bilang ke saya 93 tahun. Masih sehat-sehat, masih nulis, masih diskusi walaupun jalannya sudah rada kesulitan. 93 tahun masih bisa nulis, masih bisa diskusi, masih nerima banyak hal sebagainya. Jangan-jangan nanti di antara bapak mungkin melampaui itu, bisa sampai 100 tahun dan sebagainya. Karena takdir Allah menjaga kesehatan. Bukankah protokol kesehatan yang sekarang kita lakukan, yang kita terapkan, ikhtiar kita supaya sehat dengan takdir Allah. Dan pilihan paling pas hadis Umar bin Khattab itu, dari Umar bin Khattab, aku lari dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang baik. Artinya ikhtiar kan, menghindari takdir yang buruk untuk mendapatkan takdir yang baik. Allah, maka silakan. Hadis yang tadi itu hadis Arba'in itu, Ya. aduh cocok sekali dengan kisah-kisah yang pernah saya dapat. Yang pertama saya bahas soal itu ahli surga tapi ternyata masuk neraka. Pembunuh yang 99 masuk neraka tapi masuk surga. Nah yang saya tanyakan, kira-kira pemikiran bagaimana Qadariyah dan Jabariyah itu sampai percaya pada apa? Takdir ini, takdir itu, jadi nggak usah apa-apa gitu. Terima kasih. Saya sepakat ya bahwa rasanya pas hadis Arba'in nomor 4, namanya nomor 4 karena saya buat tadi malam dari Ibnu Mas'ud tentang amal ahli surga. Kita ini sekarang sedang melakukan amal ahli surga dan kita berharap, kita berikhtiar mudah-mudahan berakhir di surga. Karena kisah saya bahas kemarin itu amal ahli surga 60 tahun full, kemudian melakukan amal ahli neraka sejenak saja dalam hidupnya, nggak sampai 1 tahun, mungkin beberapa hari berakhir di neraka. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana orang bisa paham bahwa meski rumah geus ditantukeun ku Allah, lamun kudu pinter bakal pinter, teu kudu sakola, lamun kudu beunghar bakal beunghar, teu kudu ikhtiar. Dari mana asal pemikiran itu? Secara pribadi saya nggak tahu gimana orang bisa berpikir itu. Tapi kalau melihat rujukan dari berbagai referensi, ternyata Jabariyah itu muncul dari pemahaman para ulama terhadap ayat-ayat Quran yang menegaskan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu dan tidak ada satupun yang bisa kemudian terlibat dalam penetapan. Bukankah Allah menetapkan langit dan bumi, isinya dan berbagai hal yang ada di antara keduanya betul-betul karena dirinya, tidak ada seorang pun terlibat. Hadis-hadis, ayat-ayat tentang itu dipahami secara mendalam, secara kuat, dan sampai pada kesimpulan dalam hidup kita itu semua ditetapkan oleh Allah. Karena itu kemudian mereka memahaminya sebagai takdir itu mengikat sepenuhnya dan meniadakan ikhtiar. Dan ini muncul sampai hari ini ternyata masih ada pengaruhnya. Sebaliknya yang kedua, ketika dirujuk dari referensi, mereka juga bertumpu pada ayat-ayat Quran, pada hadis-hadis Nabi yang demikian jelas memberikan ruang bahwa manusia sepenuhnya menentukan dirinya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau manusia mau silakan dia beriman, kalau manusia mau silakan dia kufur. Dipersilakan manusia. Karena itu semua hal pasti dipikirkan oleh manusia. Kalau dia mau sukses, dia ikhtiar. Kalau dia mau gagal, ya dia sebagainya. Muncullah kemudian Qadariyah. Dua-duanya bertumbuh dari ayat Al-Quran. Saya bersyukur kita memang hidup di masa di mana para ulama kita itu membuka informasi demikian luas, sehingga rasanya sekarang kalau Jabariyah murni itu susah itu orangnya. Karena di wilayah yang disebut Jabariyah, tetapi produknya disekolahkan. Bahkan di wilayah yang Qadariyah juga, tetap saja dia menghibur dirinya, ini musibah, bersabar saja, sebagainya. Artinya di era sekarang sebetulnya sulit untuk murni. Tapi kalau lihat perkembangan, tetap saja ada yang punya pemikiran demikian. Salah satunya ketika memahami musibah tentang COVID-19 ini. Terkudu
hariwang lamun distakdirkeun keuna bakal keuna ikhtiar apapun. Tapi sebaliknya ada juga pada dia kita lawan pasti bisa dihilangkan dan lain sebagainya. Ternyata nggak bisa misalkan karena juga ya udah intinya walau alam saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan sekali lagi saya bersyukur kita termasuk yang pertengahan. Karena itu pelihara nalar sehat dalam memahami agama. Karena agama hanya akan bisa dalam pemahaman saya hanya bisa berkembang dengan baik kalau dipahami dengan nalar sehat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah disiapkan sarapan. Insya Allah kita sambung di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.